Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kedalos Ramadan. Bareng kami, aku Dini dan Andi Nazwa yang akan nemenin mempering pembuka kalian biar gak suntuk nih guys. selama beberapa menit ke depan kita bakalan membahas topik-topik menarik seputar bulan suci Ramadan. Sudah sapa dulu nih teman-teman yang ada di studio, di rumah. Hai. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kita doakan semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengingatkan buat teman-teman yang akan pulang ke rumah nih jangan ketemu. Ingat keluarga di rumah, nungguin loh. Biar pelan asal selamat. Apalagi nih di kota Makassar, jam-jam 3 ke bawah tuh lagi padat-padatnya. Hari ini kita bakalan membahas apa nih tentang podcast hari ini? Jadi hari ini tuh kita bakalan kedatangan salah satu orang hebat lagi nih guys. Beliau ini adalah seorang ustadz, ulama, dan juga kepala sekolah di SMA Kelas Budi Utomo Makassar. Beliau adalah Bapak Dede Nur Rohim, SPD, MPD. Nah, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang nih guys pada Bapak Dede Nur Rohim, SPD, MPD tentang Sekolah Budi Utomo Makassar. Jadi jangan kemana-mana guys. Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Balik lagi nih bareng kita. Nah, sekarang di studio kita sudah ada narasumber kita nih guys. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di studio podcast kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Semoga nih Bapak diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, kita mau bertanya nih, apa sih tuh SMA Plus Budi Utomo Makassar? Ya, SMA Plus Budi Utomo Makassar adalah salah satu sekolah yang ada di kota Makassar yang terletak di Jalan Berulah Raya nomor 1A. Ini adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama yang ada di kota Makassar. Dengan sekolah yang alhamdulillah sekarang akreditasinya A, dan di dalam sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar ini ada beberapa keunggulan-keunggulan yang ada di dalamnya. Ya. Apa sih landasan yang didirikannya SMA Plus Budi Utomo Makassar ini? Landasan didikan SMA Plus Budi Utomo Makassar ini dalam rangka menciptakan generasi profesional religius ya. Kita tahu bersama bahwasanya kondisi keadaan bangsa kita, generasi penerusnya kita lihat sangat-sangat memprihatinkan kondisi keadaannya. Banyak kita lihat generasi penerus tawuran di mana-mana, berbuat kerusakan, kemudian juga merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu menjadi sebuah bentuk keprihatinan bagi kami sebagai seorang pendidik. Bagaimana generasi penerus ini kita harapkan bisa mereka tidak cerdas secara intelektual saja, tetapi mereka bisa cerdas secara emosional dan secara spiritual. Makanya SMA Plus Budi Utomo Makassar ini diciptakan dengan landasan ingin menjadikan generasi penerus yang profesional religius, di mana mereka mampu mengelola kecerdasan intelektualnya dengan baik, kemudian mereka menyelaraskan juga dengan kecerdasan spiritualnya dan juga kecerdasan emosionalnya. Nah, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi generasi penerus di masa yang akan datang ini dengan profesional dan religius. Apa saja sih fasilitas yang akan didapatkan Pak jika kita bersekolah di SMA Plus Budi Utomo Makassar? Ya, di SMA Plus Budi Utomo Makassar ketika kita bersekolah tentu pertama adalah sarana prasarana yang akan menunjang kegiatan pembelajaran itu tentu sudah kita persiapkan. Pertama, SMA Plus Budi Utomo Makassar sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, salah satu persyaratan sekolah penggerak itu adanya digitalisasi. Artinya kita sekarang berada di era digital, tidak bisa ketinggalan yang namanya tentang teknologi. Maka termasuk di SMA Plus Budi Utomo Makassar ini ada namanya perpustakaan digital. Kemudian juga kita di sana memiliki namanya smart class, yaitu dengan menggunakan fasilitas pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Nah, sehingga apa semua bisa terwujud terlaksana pembelajaran itu dengan baik. Katanya nih Pak, kalau kita bersekolah di sekolah swasta itu kan
kan bakalan susah tuh masuk untuk ke perguruan tinggi negeri, benar nggak tuh? Ya, itu mungkin sebagian opini dari masyarakat ya, karena sekarang dengan kebijakan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Antara negeri dan swasta itu memiliki hak yang sama untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti halnya di beberapa sekolah swasta yang memang akreditasinya sudah A, itu berarti mereka hampir sudah selevel dengan negeri. Dimana ketika mereka masuk ke perguruan tinggi itu memiliki hak yang sama. Misalnya adalah ketika mereka pertama menggunakan jalur undangan untuk masuk ke perguruan tinggi, berarti semua sekolah SMA baik negeri maupun swasta dalam hal ini yang memiliki akreditasi nilainya A berarti memiliki peluang yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi. 40% dari peserta didik yang masuk dalam kategori eligible, yaitu dari peringkatan prestasi dari 1 sampai sekian berdasarkan prestasi, itu berhak untuk masuk ke jalur undangan. Maka dalam hal ini kebijakan dari pemerintah tidak membeda-bedakan mana sekolah swasta, mana sekolah negeri, itu semua memiliki hak dan yang sama untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Iya. Apa saja sih program unggulan yang ada di SMA Budi Utama Makassar dan seperti apa program unggulan itu? Ya, program unggulan di SMA Budi Utama Makassar pertama, SMA Budi Utama Makassar ini kan merupakan boarding school, jadi sekolah berasrama. Nah, pertama dengan sekolah berasrama ini berarti anak-anak juga di samping melaksanakan kurikulum dinas pendidikan juga melaksanakan kurikulum kepesantrenan. Maka di sini anak-anak tentu dibina akhlaknya, dibina adab dan budi pekertinya, sehingga sekolah SMA Budi Utama Makassar ini adalah salah satu sekolah yang memprioritaskan tentang masalah pendidikan karakter. Nah, maka di dalamnya anak-anak dibimbing, dididik dengan pendidikan, baik itu pendidikan secara formal di sekolah maupun pendidikan di dalam pondok pesantrenan. Kita tahu bagaimana kondisi dan keadaan sekarang anak-anak di zaman sekarang ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar, kerusakan dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya mereka boarding atau tinggal di asrama, maka ini bisa terjaga kondisi dan keadaan mereka dari segi pergaulan. Maka beberapa program unggulan di SMA Budi Utama Makassar, diantaranya pertama ada tahfidzul Quran. Jadi bagaimana anak-anak yang memiliki potensi, bakat, minat untuk menghafal terhadap Al-Quran, itu mereka dimasukkan dalam program tahfidzul Quran. Kemudian mereka juga ada English Club. Di sini kita namakan MTI, Media of Teaching Islam, yang mana anak yang punya memang bakat dan minat kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan baik, maka mereka akan masuk di klub English itu sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, kemudian ada juga namanya KKP, kelas khusus pencak silat. Kelas khusus pencak silat ini yaitu mereka yang punya potensi untuk ilmu bela diri, baik itu seni maupun fighter, maka mereka bergabung dalam kelas pencak silat. Kemudian kita juga mengembangkan program SSB, sekolah sepak bola. Nah, bola ini kan olahraga ya yang mendunia, di mana-mana rata-rata orang-orang ini pencinta bola dan bahkan gila bola. Masyarakat pun seperti itu. Maka kita pun mengakomodir bakat-bakat daripada peserta didik kita dengan mereka yang memang punya potensi, mereka dikembangkan kemampuannya itu melalui sekolah sepak bola. Nah, di samping itu pembelajaran kami juga di sekolah itu menggunakan pembelajaran namanya smart class. Artinya apa? Pembelajaran yang betul-betul berbasis IT sehingga dengan mudah peserta didik mengakses beberapa pengetahuan-pengetahuan yang ada. Di samping itu juga kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya itu masih kami siapkan sesuai dengan potensi dan bakatnya anak-anak, seperti ada yang mereka bermain voli, kemudian mereka juga mungkin yang bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi keunggulan dan keutamaan. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kompetensi, kami di SMA Budi Utama Makassar pertama kami sudah bekerja sama dengan aplikasi Ruang Guru. Kemudian yang kedua, ini kami baru-baru MOU dengan melaksanakan MOU penandatanganan dengan Kitkes Oxford. Ini dalam rangka kemampuan meningkatkan kemampuan speaking dalam bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang ada nanti pelatih mereka ataupun tutor mereka itu nanti langsung mereka dari Inggris sana mengajar ke siswa-siswi yang ada SMA Budi Utama Makassar melalui telekonferensi. Jadi mereka akan berbicara dengan native speaker secara langsung sehingga aksen-aksen atau dialek yang mereka gunakan dalam berbahasa Inggris itu bisa sesuai dengan dialek atau aksen aslinya. Nah, ini upaya usaha untuk kita mengembangkan agar Budi Utama Makassar semakin maju ke depannya. Ya.
Kenapa sih Pak, kita tuh harus memilih SMA Plus Budi Utomo Makassar dibanding dengan sekolah-sekolah lain? Ya, pertama kalau kita SMA Plus Budi Utomo Makassar, setidak-tidaknya ketika kita lulus dari SMA Plus Budi Utomo Makassar, dua, ada pertama kita mendapatkan ijazah ya, ijazah kelulusan daripada sekolah itu sendiri yang akan kita gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan ijazah dari pondok pesantren. Kita mendapatkan ijazah ketika kita meluluskan diri dari pondok pesantren, berarti kita sudah bisa mendapatkan ijazah dari pondok pesantren yang kedua. Ketiga, kita akan mendapatkan banyak sertifikat-sertifikat yang kita peroleh melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kita, yang itu akan memudahkan kita ketika kita nanti masuk ke perguruan tinggi. Pertama, kita akan mendapatkan sertifikat dari lembaga latihan kerja atau lembaga pelatihan dan kerja LPK Budi Utomo yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada juga salah satu program kegiatan life skill di SMA Plus Budi Utomo Makassar itu, yang mana kita memberikan pelatihan kepada peserta didik sebagai bekal nanti keterampilannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya mereka yang perempuan desainer atau menjahit, kemudian yang komputer, desain grafis, kemudian dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya itu mereka nanti akan mendapatkan sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Kemudian yang keempat, ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tadi di MTI atau mereka SSB atau mereka sampai pada tingkatan-tingkatan meraih prestasi, itu tentu akan banyak sertifikat-sertifikat yang mereka gunakan. Nah, sertifikat ini juga akan membantu kemudahan bagi mereka untuk masuk ke perguruan tinggi nantinya, karena ketika kita mendaftar masuk perguruan tinggi jalur undangan, itu termasuk salah satunya kita menyertakan sertifikat-sertifikat yang kita peroleh ketika kita di SMA dulu. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya, karena SMA Plus Budi Utomo Makassar ini merupakan boarding school, maka pertama dengan adanya tinggal di asrama, berarti peserta didik itu bisa terjaga dari yang namanya pergaulan bebas. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bisa bertanggung jawab dan disiplin tentunya. Karena apa? Di situ lebih banyak hal-hal dilakukan secara mandiri ketika anak-anak berada di dalam boarding school itu sendiri. Ketiga, mereka bisa memiliki karakter, tentu kemandiriannya itu lebih utama. Karena apa? Segala sesuatu ketika mereka tinggal di rumah itu mungkin dengan pelayanan dari orang tua. Nah, ketika mereka di boarding, maka mereka mengurusi segala sesuatunya itu dengan sendiri. Maka itulah beberapa keunggulan-keunggulan ketika kita sekolah di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Terutama lagi kalau kompetensi bahasa Inggris, insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kalau misalnya kita berbicara dengan SMA Plus Budi Utomo Makassar untuk tingkat kompetisi bahasa Inggris, insya Allah sekota Makassar juga sekolah-sekolah sudah tahu, bahkan seprovinsi Sulawesi Selatan tahu bahwa SMA Plus Budi Utomo Makassar itu peserta didiknya mereka terkenal dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Ya. Gimana sih cara untuk bisa mendaftar masuk ke SMA Plus Budi Utomo Makassar? Ya, untuk mendaftar ke SMA Plus Budi Utomo Makassar caranya sebenarnya sangat mudah, apalagi sekarang juga pendaftaran sudah dibuka. Kita bisa membuka link aksesnya melalui www.sidai.budiutomomakassar.com. Itu kita bisa langsung mengakses, di situ ada link pendaftaran secara online. Jadi sekarang nggak usah ribet-ribet juga di mana saja kita berada, bisa langsung mendaftar secara online dan pendaftarannya juga sudah sangat terbuka. Jadi sekarang kita di SMA Plus Budi Utomo Makassar di samping boarding school, kita juga membuka pendaftaran peserta didik untuk full day. Full day itu artinya pembelajarannya pagi sampai sore hari. Kalau boarding school berarti mereka bertempat di asrama. Jadi silakan bagi teman-teman semuanya mau mendaftar, silakan langsung membuka link di pendaftaran Budi Utomo, di situ www.sidai.budiutomomakassar.com. Nanti bisa langsung di situ kita mengisi dan apa yang diperlukan dalam formulir pendaftaran di link tersebut. Terakhir nih Pak, ada nggak pesan buat teman-teman yang ada di rumah atau di luar studio? Ya. Untuk pesan teman-teman yang ada di rumah atau di luar studio, ketika ingin mencari sekolah
yang betul-betul bisa mewujudkan apa yang kalian impikan dan cita-citakan sesuai dengan bakat dan minat kalian, maka marilah kita sama-sama bergabung di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Karena SMA Plus Budi Utomo Makassar ini dengan tagline-nya belajar giat, ibadah taat, prestasi hebat. Dan itu semua bukan hanya sekedar janji, tetapi bukti dengan segudang prestasi yang telah diperoleh di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Maka sekali lagi teman-teman yang mungkin ingin mewujudkan cita-citanya sesuai dengan bakat dan minatnya, apalagi di SMA Plus Budi Utomo Makassar sekarang adalah sekolah penggerak pertama yang memang mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan amanah undang-undang dan apa yang diprogramkan oleh Mas Menteri, bahwa pembelajaran yang memerdekakan itu sudah diterapkan di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Maka termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, sekolah anti bullying, sekolah anti kekerasan, ini semua tentu berada di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Maka sekali lagi bagi teman-teman yang ingin sekolah, kami harapkan bisa bergabung bersama kami dengan tagline kami, belajar giat, ibadah taat, prestasi hebat. Alhamdulillah bisa. Amin. Dan terima kasih Pak atas Sama-sama. Jangan kemana-mana nih guys, kita bakal kembali lagi ngebahas topik menarik seputar bulan suci Ramadan. Guys, check it out. Teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, balik lagi nih guys. Setelah tadi kita sudah bincang-bincang tentang seputar SMA Plus Budi Utomo Makassar. Sekarang kita membagikan info-info menarik. Yaitu hal menarik seputar Kota Makassar. Pertama, dulunya bernama Ujung Pandang. Kota Makassar pada beberapa dekade lalu lebih dikenal dengan nama Ujung Pandang. Saat membahas ibu kota Sulawesi Selatan, maka jawabannya Ujung Pandang. Hal ini setidaknya terjadi selama periode 1971 sampai 1999. Sebenarnya, Ujung Pandang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Makassar. Selain itu, Ujung Pandang juga menjadi pusat pemerintahan dari kota Makassar. Yang kedua, kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar yang ada di Indonesia Timur. Makassar disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sebagai pusat pelayanan di kawasan Timur Indonesia, KTI, Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, kegiatan industri. Kemudian menjadi pusat pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang balik darat maupun udara, hingga pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Nomor 3, terdiri dari 14 kecamatan Kota Makassar, terdiri dari 14 kecamatan dan 13 kelurahan. Secara geografis, Kota Makassar ini berada di ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, di utara berbatasan dengan Pantai Kepulauan, di timur berbatasan dengan Maros, dan di selatan berbatasan dengan Goa. Keempat, nomor darurat di Makassar. Berikut nomor penting di Kota Makassar. RSUD Kota Makassar 0411 525244 RSU Labuang Baji 0841 1873482 Pemadam Kebakaran 0841 1113 Ambulans 0841 1118 SAR Makassar 0841 155 4111 PMI 0841 1854221 Polrestabes Makassar 0841 131 9277. 5. Pariwisata di Makassar. Banyak sekali tempat wisata di Makassar yang bisa dikunjungi, seperti Pantai Sari, Benteng Rotterdam, Pantai Kayangan, Pantai Boronggo, kemudian Makam Raja. Kalau desa wisata
Delta Lakam, Benteng Kalunua, Pelabuhan Berbere, Trans Studio, dan sebagainya. Nah, itu tadi info-info menarik seputar Kota El Makassar. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bareng aku, Dini, dan Aku Andi Nazwa. di podcast Kedarus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.